Timor, pulau dengan beragam suku dan budaya yang tinggal di dalamnya. Setiap sudut daerah di pulau ini memiliki kekhasannya masing-masing. Ada satu tradisi yang dari turun-menurun dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat saat musim tanam dimulai. Jadi mereka akan berburu babi. Kenapa harus berburu babi? Karena babi di sini dianggap sebagai hama. Jadi diadakanlah pesta berburu babi bersama masyarakat. Udah ramai banget suaranya. Pesta berburu babi merupakan tradisi masyarakat desa Faturika ketika akan menghadapi awal musim penghujan. Seluruh laki-laki berkumpul ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Start perburuan dilakukan di puncak bukit. Bagian puncak dipilih karena dianggap sebagai titik tengah yang berada di antara perkebunan masyarakat desa Faturika. Ayo, di sini, di tempat saya berdiri, ini adalah titik awal kita akan berburu babi. Jadi sistemnya dibagi beberapa tim, dibagi beberapa kelompok. Karena kalau kita mencari babi nggak mungkin kita berisik. Yang kedua karena memang ini perlombaan. Jadi siapa yang duluan dapat babi, dialah yang berhak memperoleh hasilnya. Pemburu dibagi menjadi beberapa tim. Masing-masing tim ditentukan dari kedekatan hubungan darah atau tempat tinggal. Setiap tim akan saling berkompetisi menjadi yang paling pertama menemukan target buruan. Strategi dan kekompakan menjadi modal utama keberhasilan. Ini jadi saya sama tim lagi mau mencari jejak babinya. Tapi yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus melepas anjingnya dulu supaya dia mencium aroma babinya di mana dan kita ikutin arah anjingnya mengarah kemana. Masa penghujung bulan kemarau atau sebelum masa tanam dimulai menjadi waktu ideal pesta ini dilaksanakan. Tujuannya agar hasil tanam yang baru akan semakin terhindar dari gangguan hama babi hutan. Perbukitan terjal menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Stamina dan daya tahan fisik semakin teruji. Tentunya berbeda dengan masyarakat desa Faturika yang telah terbiasa naik turun bukit setiap hari untuk berkebun. Jadi dia menggali untuk cari cacing di bawah. Makan? Iya, makan. Oh, ini kita sudah menemukan jejak babinya. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini tidak berbentuk telapak. Dia hanya berbentuk gali-galian bekas dia mencari makan. Karena dia makanannya itu cacing yang ada di bawah tanah. Waktu pesta berburu biasanya dilakukan siang hari menjelang sore. Mereka meyakini babi hutan di waktu seperti ini belum terlalu liar pergerakannya. Hal ini mengacu pada sifat babi hutan yang nokturnal. Hewan buruan kita kali ini memang aktif mencari sumber makanan di malam hari. Alam tropis dan perbukitan menjadi habitat alami babi hutan bersarang. Karakter pepohonan dan belukar yang lebat menjadi surga bagi mereka bersembunyi. Para anjing yang terlatih di desa ini memang sangat peka dengan keberadaan babi hutan. Ketika target ditemukan, seketika anjing-anjing ini membentuk formasi untuk menutup akses babi melarikan diri. Jadi ini adalah perburuan babi. Yang nangkap babinya duluan adalah anjing-anjing yang tadi dibawa. Jadi setelah sudah dikerubungin anjing, baru nanti akan ditombak. Tadi dapat di mana Pak babinya Pak? Di semak-semak. Oh, di semak-semak. Dia lagi cari makan? Ya, lagi sepertinya lagi istirahat. Oh, terus langsung anjingnya duluan yang datang? Ya, kita langsung sama anjing. Tangkapan pertama biasanya mendapat perlakuan khusus.
Para pemburu akan berkumpul sebagai simbolis penghormatan kepada tim yang mendapatkan. Babi hutan yang ditangkap mati biasanya langsung diolah agar dagingnya tidak busuk. Enak juga dimakan. Nah, sambil nunggu babinya dibersihkan lalu diolah, saya lagi mau bantuin mamanya di sini ngupasin singkong untuk nanti diolah lagi menjadi pengganti nasi. Tuh dikupas. Nggak usah dipotong ya mama ya? Iya. Tidak usah. Mau nanya apa? Hah? Bentar ya. Singkong menjadi salah satu hasil kebun yang banyak dijumpai di desa ini. Sebagai sumber karbohidrat, singkong seringkali dijadikan makanan alternatif selain nasi yang sangat digemari. Oh, dilepas. Keharmonisan dan kekeluargaan yang erat sangat terpancar dari kegiatan pesta berburu babi ini. Tua, muda, berkumpul agar kesinambungan budaya tetap bertahan. Ditutup dengan makan bersama, semakin menambah kemeriahan pesta ini. Tahu nih. Apa rasanya mama? Apa? Itu rasa enak. Enak tuh itu. Lebih enak lawar dibanding daging. Iya. Rasa beri. Enak ya. Enak. Masyarakat sini memang lebih suka si lawar ini, lawar jeroan dibandingkan sama daging babinya. Dan biasanya kalau misalnya dagingnya itu dipotong-potong lalu dibagikan dibawa pulang. Kalau lawarnya ini dimakannya rame-rame. Walaupun tidak begitu banyak, cuma ini cukup loh untuk semuanya menikmati. Enak ya mama? Ya, Enak. enak. Oh. Ini aku sudah makan. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Ramang-Ramang, kawasan kars terbesar kedua di dunia, menjadi destinasi petualangan saya di Sulawesi Selatan kali ini. Di balik keindahan gugusan Batu Kapur ini, menyimpan cerita tentang kehidupan suku Bugis yang mendiami Kampung Berua. Hanya ada satu akses menuju kampung termuda di Kabupaten Maros ini, melalui Sungai Putih yang membelah hutan bakau. Ketika kita main di bakau, pasti yang teringat adalah pohon nipah. Nih kayak sekarang saya sama Ibu Rahma dan juga Ibu Yati mau mencari nipah, tapi yang mau kita manfaatkan adalah bagian daun dan juga tunas mudanya. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jajak petualang. Nipah memiliki habitat terbaik di daerah pasang surut dekat tepi laut seperti di Sungai Putih ini. Memiliki rasa yang nikmat dan bisa tumbuh sepanjang tahun, membuat masyarakat Kampung Berua sering mencari tanaman nipah ini. Bagian tunas bunga nipah yang sering dimanfaatkan untuk konsumsi, namun tidak mudah untuk mendapatkannya. Saya dapetin ini yang namanya pucuk barunya nipah. Ini adalah tunas yang nantinya akan menjadi bunga, terus akan berbuah seperti ini. Seperti halnya nipah, tude atau kerang bakau juga banyak ditemukan di area bakau. Untuk mencapai lokasi tude, kami harus menyusuri Sungai Putih menggunakan perahu. Karena tude banyak ditemukan di tengah bakau yang tidak diakses melalui jalur darat. Biota penghuni hutan bakau ini hidup membenamkan diri di lumpur. Oh, dapat! Coba lihat, Bu. Oh, begini ya. Nih untuk mencari tude biasanya emang kita harus di bakau-bakau, jadi agak-agak sulit nih carinya. Hewan bernama latin Geloina ini juga berperan menyuburkan mangrove karena bisa memakan plankton di perairan sekitar bakau. Kurang dari 30 menit, kami sudah mendapatkan hasil yang lumayan.
Tunasnya sudah siap, ininya juga sudah siap, tudenya tinggal kita olah menjadi, kalau di sini namanya apa Bu? Lawar. Nah ini semua sudah siap bahan-bahannya, bagaimana Bu jadi proses pertamanya? Butuh waktu sekitar 30 menit untuk merebus tude agar cangkangnya yang keras terbuka. Sayur lawa hanya membutuhkan kelapa dan bawang putih sebagai pelengkapnya. Untuk menambah gurih olahan sayur lawa, bawang yang sudah ditumbuk halus ditambahkan dalam kelapa sangrai. Khusus untuk tunas nipahnya, jadi setelah dipotong-potong ini harus direndam dulu 1 malam dan direbus. Fungsinya itu untuk membuang getah-getah yang ada di sini dan membuang rasa pahitnya. Jadi lebih enak pada saat nanti dicampurin sama tude dan juga sangrai kelapanya. Selanjutnya, semua bahan dicampur menjadi satu dan dikukus menggunakan pasongkolan. Olahan kombinasi tude dan bunga nipah menjadi alternatif bagi masyarakat Rambang-Rambang sebagai penyedap rasa. Kayak ini Bu, kayak ati ampela ayam. Kandungan lemak dan protein tinggi dalam tude setara dengan daging sapi, sehingga baik untuk ketahanan tubuh. Sungai Kampar membentang dari Muara Kabupaten Pelalawan hingga Kampar sepanjang 414 km. Sepanjang alirannya selalu ramai dengan aktivitas warga. Harus pisang yang sekecil-kecil itu Bu? Atau bisa yang besar? Bisa yang besar, cuman nanti mungkin prosesnya tidak seperti itu. Oh, lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi atau Nih, lebih besar lagi Kalau lubangnya. kalau kita main ke daerah Sumatera pasti banyak nemuin olahan yang mengandung santan. Nah, sama kayak hari ini saya sama Ibu lagi mau bikin olahan patin selimut pisang. Jadi nanti patinnya itu akan diselimuti pakai pisang. Nah, kayak gimana tuh? Ini saya juga baru pertama kali nyobain. Karena tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Kayaknya enak ya Bu. Bumbu-bumbu yang digunakan sama dengan membuat gulai, yaitu cabai, bawang, merica, dan kunyit. Kalau nggak buahnya, pasti daunnya yang dipakai. Tapi kali ini kita pakai buahnya dan juga bagian kulitnya. Tapi ada caranya, tekniknya supaya nanti ketika dimasak jadi cepat matang. Kulit bagian paling luarnya kita kelupas seperti ini, tapi jangan sampai hilang semua kulitnya. Jadi seperti ini, disisain tipis-tipis. Jenis pisangnya bisa apa saja, yang penting masih muda dan kecil seperti ini. Ini segini sudah cukup ya Bu ketebalannya? Udah bisa dimasukin ikan ya berarti? Oh iya, halus banget. Emang harus halus ya Bu kalau misalnya mau dimasukin ke sini? Biar terasa. Tahapan terakhir dari pembuatan patin selimut pisang. Ini kita masukin ikan patinnya seperti ini ke dalam pisang. Dan ini harus padat, karena kalau misalnya nanti dia jarang-jarang, hasilnya nggak bagus dan rasanya nggak enak, nggak menyatu. Udah mulai ngembang-ngembang. Dia nunggu 10 menit ya? Ya, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Nah, ini selanjutnya pisang yang sudah diisi dengan ikan patin dikukus. Dikukusnya juga nggak terlalu lama, sekitar 10 menit. Ini sebenarnya fungsinya untuk ikannya merekat pada pisangnya. Jadi pada saat nanti dimasak, digulai, itu nggak akan lepas-lepas. Ya, benar. Matang belum? Wah, udah.
Segini udah matang ya? Oh. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya ini sudah bisa kita angkat. Selanjutnya akan kita campurkan dengan bumbu gulai. Wah, sepertinya enak banget. Ini kita angkat dulu berarti Bu ya. Yuk, berdua. 1, 2, 3. Hai. Mirip dengan memasak gulai, kuah harus selalu diaduk supaya tidak pecah santan. Ini udah kental begini udah matang, Bu? Ini udah matang. Oh, udah. lunak kan? Nah, Oh, dia kalau misalnya kulitnya udah gampang bisa kita dipotong, Dia udah matang deh. udah matang, udah bisa diangkat. Sudah. Aromanya enak banget, Bu. Kurang kerupuknya, Bu. Bener ya. Ini adalah waktu yang saya tunggu-tunggu untuk nyicipin patin selimut pisang. Ini enak banget, kelihatannya aja udah seperti opor. Aromanya udah wangi banget, ngebuat saya lapar. Mari kita makan dulu ya. Iya, ada serat-seratnya. Bisa juga dimakan. Cuma seratnya terasa. Rasa dari patin selimut pisangnya ini luar biasa enak. Kalau bahasa di sini sodap botol itu enak banget. Jadi ketika digigit pisangnya malah tidak terasa ada rasa pisang, malah lebih ke kentang, ada manisnya. Terus juga pas digigit di dalamnya ini kan ada ikan patinnya. Ini rasanya bersatu sekali seperti pisangnya, enak, manis, gurih. Wah, enak banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berada di Desa Girimulyo, hari ini saya mau panen salah satu komoditi terbesar yang ada di Lampung. Dan kalau di sini alat angkutnya masih sangat tradisional, kita menggunakan gerobak sapi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lampung dikenal sebagai penghasil lada hitam atau black pepper terbesar sejak zaman kolonial. Buah lada merupakan salah satu tanaman rempah paling tua, bernilai tinggi, dan populer di dunia. Ini kita udah sampai di pohon lada hitam. Jadi kali ini yang mau kita panen lada hitam, dan ini pohonnya. Jadi tingginya itu ini sekitar 7 meter kurang lebih, dan juga kata Bapak ada yang sampai tingginya 9 meter. Sebenarnya kedua jenis lada dihasilkan dari pohon yang sama, hanya saja waktu pemanenannya lah yang berbeda. Lada hitam dipanen saat buahnya masih berwarna hijau atau buah yang dipetik belum matang. Sedangkan lada putih dihasilkan dari panen buah telah benar-benar matang. Buah lada yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kekuningan. Nih, sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat lagi, ngambil ladanya ini hampir mirip seperti ngambil kopi. Nih, jadi tangan kita tuh harus menghadap ke bawah seperti ini supaya nanti ketika dipetik, nah, nggak rontok-rontok ke bawah, jadi tetap di tangan kita. Dan ini nggak ada pemilihan mana yang hijau, mana yang merah, semuanya diambil. Ini sudah terkumpul ladanya ke dalam karung, jadi satu karungnya ini bisa mencapai 20 kilo lebih apa ya? Ini saya sendirian aja nggak kuat tuh untuk. Nanti kita gotong ke gerobaknya bagaimana, Pak? Kita panggul. Dipanggul saja? Dipanggul saja katanya. Saya bantu panggul berarti? Ya bisa.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo mari Pak. Nah, salah satu masakan yang wajib ada lada hitamnya ini kita mau buat namanya gabing. Jadi tambahan pelengkapnya di sini juga ada umbut kelapa. Nah, ini umbut kelapanya memang sudah direbus untuk menghilangkan getah-getahnya supaya nanti ketika dimasak rasanya jauh lebih enak. Gabing atau kabing, gulai khas Lampung yang langka karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku utama makanan ini. Perlu umbut muda bakal daun kelapa untuk bisa menikmati kuliner Nusantara ini. Ini santan sudah dimasukkan, bumbu juga sudah masuk, tinggal nanti umbutnya. Nah, kenapa di sini bahan pelengkapnya pakai umbut? Karena memang dari zaman dulu banyaknya di sini itu pohon kelapa. Jadi yang dipakai umbut kelapa. Untuk menambah cita rasa pada kabing, bisa mencampurnya dengan daging segar dan jamur. Secara tekstur, umbut kelapa ini mirip dengan rebung bambu, sedikit keras tapi memiliki serat halus. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, saatnya untuk mencicipi. Saya udah gak sabar karena aromanya udah wangi banget ya Bu ya. Nih. Olahan gabingnya ini luar biasa enak. Rasanya enak banget, ditambah pakai lontong sepertinya jauh lebih enak ya Bu ya. Tetap harus ada karbohidrat. Dan juga biasanya kalau untuk masyarakat di sini karena panen lada hanya 1 tahun sekali, jadi beruntungnya saya bisa nyobain makanan yang dicampur dengan lada hitam. Dan juga walaupun dari banyaknya hasil alam yang didapat sama masyarakat, tentunya semua bisa dimanfaatkan kalau kita bisa menjaga alam itu dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya lagi mau menuju ke Danau Rana untuk mancing ikan sama masyarakat setempat. Tuh, di depan saya udah ada Bapak Teres selaku penjaga danau, dan juga masyarakat udah pada persiapan tuh bawa pancingan. Danau Rana salah satu berkah alam yang dijadikan sebagai sumber pangan. Ada beragam jenis ikan yang diambil oleh masyarakat dari danau ini. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, Danau Rana benar-benar menyuguhkan pemandangan alam Pulau Buru yang luar biasa. Pakai pancingan weli di sini namanya. Bawahnya ditaruh paku biar berat, dan di sini yang uniknya yang mancing bukan orang dewasa, tapi anak-anak. Saya juga masih anak-anak. Dapat ikan satu, ikan pertama saya. Adik ini lepas takut. Dapat lagi. Aduh. Dapat ikan kedua. Sama sih, segede-gede gini ikannya, kecil-kecil. Ini biasanya di sini banyaknya ini ikan mujair. Ya, ikan mujair. Meski ukuran ikan yang didapat tidak besar, tapi teknik pancing tradisional ini terbilang efektif untuk memancing dalam jumlah yang cukup banyak. Saya udah megang 3 ikan. Nah, biasanya kalau di sini kalau udah dapet, ya langsung dimasukin ke batang-batang kayu seperti ini, disebutnya cucuk. Dapat lagi.
Habis ikannya nggak ada yang mau nyangkut lagi, jadinya kayaknya sudah cukup tangkapan saya hari ini, nanti akan diolah. Tapi olahannya seperti apa? Ikut jejak saya, Jejak Petualang. Ayo adik, jangan main air terus, nanti sakit. Ayo pulang. Nah, ini dia ikan yang tadi saya sudah pancing. Ini udah dibersihin, nanti tinggal dimasak menjadi ikan kuah kuning. Nah, biasanya masyarakat Dusun Wagrahi ini makannya nggak pakai nasi. Sebagai pengganti karbohidrat, kayak hotong. Nah, nunggu hotongnya mateng, kita masak ikan dulu. Apa dulu nih mama bumbunya? Garam. Ikan kuah kuning, olahan khas Pulau Buru. Cara masaknya sangat mudah. Cabai, bawang, garam, kunyit, dan daun jeruk menjadi bumbu inti untuk menghilangkan amis pada ikan serta menguatkan aroma masakan. Nah, ini dia hotongnya harus ditumbuk dulu sampai halus, nanti baru bisa diolah menjadi bubur. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, ini mirip sama gandum ya tuh. Ayo kakak, kita halusin. Berat. Tanaman bernama Latin Setaria italica beau bisa tumbuh di lahan kering, tada hujan, maupun tandus. Biji hotong terbukti mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Ikan mujair mengandung fosfor yang berperan penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tulang. Walaupun masyarakat Dusun Wagrahi ini masih memanfaatkan sungai dan juga hutan sebagai sumber pangan, tapi kalau udah dijadiin masakan seperti ini, apalagi dengan bumbu racikan sendiri, itu enak dan lezat banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hai sahabat petualang, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.